Itu aja. Akan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi dan ziarah fadilil badam. Nah, ini loh. Cium baunya Rasulullah setiap hari. Nabi itu di makamnya pakai badam. Nah, ada Nabi itu di makam. Ahli syair, baladun toba maskanuha walha rabbur rahim. Fa'idha sa'alat al-salasitatu yaqul jannatu dunia tarif. Yang surganya dunia itu tarif. Surganya dunia itu tarif. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Aku enggak ke sana, enggak mau ke sana. Jadi pertama video yang kita tengok tadi adalah video ini. Boleh jadi video asalnya seperti itu. Jadi cukup ke Tarim saja, ya sebagian tapi enggak semuanya. Sebagian enggak semuanya. Ya ada yang berhaji tapi gengsi karo kumpul dengan orang yang tidak selevel dengan mereka. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Kok hilang? Dari Pak, oh ternyata begitu. Berikutnya Pak Mukiono Pati, mungkin para Habib ini agamanya bukan Islam. Sebab apa yang dilakukan Nabi Muhammad selalu ditandinginya. Oke. Kalau bisa malah seandainya ada Quran sendiri, boleh membuat kitab suci sendiri itu mereka bisa membuat kitab suci sendiri atau minimal menafsiri. Mohon maaf ya, ada gangguan sinyal. Pak Mukiono Pati ya. Terus berikutnya Ibu Evi Anindya Putri. Assalamualaikum Pak Yai. Apakah ada folder khusus yang bisa di-share berisi file kitab-kitab dan materi-materi yang berisi tentang kajian nasab ini biar masyarakat yang tertarik bisa ikut mempelajari kitabnya Matur suwun nggih. Ini nanti saya tarungkan dengan admin nggih Bu Evi Anindya Putri. Ibu Evi lagi catatan misal di Google Drive atau OneDrive atau OneDrive atau media penyimpanan cloud lain. Matur suwun lagi nggih. Insyaallah nanti saya coba komunikasi dengan admin nggih, Bu Evi Anindya Putri. Berikutnya Pak Solikin Dikin. Assalamualaikum Kiai, kata Habib Taufik, ikut Al-Quran tapi nggak ikut Habib itu sesat. Apakah Habib Taufik bisa dikatakan murtad karena ikut Al-Quran? Berarti kan ikut Allah kok sesat. Sampun atur suwun Yai nggih. Pak Solihin Lihin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan yang berlebihan. Itu sama dengan agama itu milik mereka dan leluhurnya. Mereka menganggap bahwa agama itu tidak milik umat Islam, khususnya agama Islam, tapi milik mereka sendiri. Memahami agama harus melalui mereka. Ini sama saja seperti aliran-aliran sesat yang ada, yang akhirnya memodifikasi ajaran agamanya. Di reko-reko dewi sama dengan kalau kita mau ketemu dengan presiden harus melalui one team press-nya, misalkan dengan sekretariat kepresidenannya. Sama seperti itu, dianalogikan seperti itu. Ini tidak boleh seperti itu. Karena sudah ada tuntunannya. Ada ulama, ada kiai-kiai itu yang menyampaikan agama sebagai warisan perjuangan para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu salah. Apakah bisa dikatakan murtad? Tergantung niat. Tergantung niat. Kan ada murtad bangsa penggawe, murtad bangsa pengucap, ada murtad bangsa iktikad. Terus kalau mengucapkan itu mungkin ada unsur sedikit dari persyaratannya murtad, tapi belum sampai ke yang kedua ini. Murtad iktikadi, murtad qauli, dan murtad fi'li. Yang dikatakan Habib Taufik itu masih perlu disambungkan lagi dengan yang kedua ini. Kan qauli saja. Apakah niatnya seperti itu atau keyakinannya memang sama seperti itu? Mendewa-dewakan, mengagung-agungkan klannya Habib Ba'alawi tanpa melalui Habib, maka Islamnya tidak sah, tidak diterima amaliyahnya. Lalu bagaimana? Nanti bisa ditanyakan, harus di cross check dulu nggih. Harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf nggih, Pak Solihin Likin. Kilat petir. KRT semua di Ningrat dan Senopati Agung Mataram Kramat Jati, nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Salah Pak Kilat petir. Itu sejarah versi buatan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak sama.
cuma disamakan oleh beliaunya, gitu loh Pak Kilat Petir. Jadi KRT Sumodiningrat itu benar Senopati Agung, pemberani, ibarat itu kalau hutan ya macannya, Singobarong ya. Nah, terus Kramat Jatinya itu nggak ada hubungannya. Kramat Jati itu hubungannya dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan, nggak ada. Menantunya Sultan Hamengkubuwono yang kedua berasal dari marga bin Yahya, Habib Alawi, itu nggak ada Pak Kilat Petir. Pak Mulzam, KRT Sumodiningrat juga ada di perbatasan Demak Purwodadi, Yai. Itu yayasan apa makam? Mohon pencerahannya. Itu yayasan, Pak Mulzam. Sudah saya sampaikan tadi, di Kecamatan Demet, Kabupaten Demak Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Purwodadi, itu ada Yayasan Sumodiningrat. Kalau tulisan pembinanya, yayasan itu kan ada pembina, dewan pembina, dewan pengawas, dan dewan pengurus. Mungkin yang dicantumkan di situ, ketua pembinanya itu Kiai Haji Hanafi. Tapi aslinya pasti ada yang di belakang itu, pasti ada, karena memang yang merintis pertama kali atas inisiatif dari Habib Lutfi. Ya. Termasuk diantaranya adalah sekarang ada SD ya, unggulan SD Hubul Waton itu. Nah inilah setelah berhasil mencangkok nama Sumodiningrat lalu mendirikan yayasan. Nanti Yayasan Sunan Ngerang versi Habib, Yayasan Sunan Prawoto versi Habib. Akhirnya yang asli ditinggalkan. Nah, inilah yang namanya perampokan. Baca sholawat. Saya pernah lihat video Habib Rizik Syihab lagi kasih arahan pada jamaahnya. Panggil petinggi negeri ini di luar kelompok mereka dengan namanya saja. Jangan sebut gelarnya atau kehormatannya. Ini namanya bukan akhlakul karimah. Menyebut nama kiai dengan langsung namanya. Kalau standar akademik ya itu boleh dipanggil namanya saja. Tetapi kalau standar agamis ya itu nggak boleh. Karena ada akhlak. Saya misalkan memanggil jenengan dengan panggilan nama langsung itu nggak boleh kalau dalam standar agamis. Tapi kalau akademis boleh. Pak Kosong, Habib Lutfi memang juara mengarang kepahlawanan tingkat dunia halu. Kenapa Yai? Ketika Habib Lutfi diminta membuktikan manuskrip Habib Hasan hanya diam 1000 bahasa, karena tidak ada. Sama dengan ketika kita menuntut Habib Alawi yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia untuk membuktikan kitab nasab sezaman abad 4 Hijriah 5, 6, 7, 8, 9 awal tengah pasti nggak akan bisa menemukan ya karena tidak ada. Lalu mereka mencari-cari dalil tentang surah wal istifadhah yang tidak sama seperti Imam Ar-Ru'yani ya mengikut mazhab Syafi'i bahwa surah wal istifadhah itu fi tuliz zaman dan tidak mengindahkan standar nasabah dalam mengarang kitab nasab. Selain surah wal istifadhah yang penting itu adalah ada khotun nasabah, ada tulisan pakar nasab di zamannya secara sambung menyambung terus menerus. Ini yang namanya isnad, al isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Orang akan seenaknya kalau nggak ada sambung menyambung secara keilmuan ya. Kalau sejarah ya catatan. Maka orang akan semaunya ngarang-ngarang sendiri. Saya bisa membuat makam Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya nantinya. Saya buat secara sendiri bisa. Wong saya buat makam aja bisa. Wah, ini adalah makam Rasulullah SAW di Surabaya ini di tanah saya. Ya selain musyrik ya murtad saya. Akhirnya kan seperti itu jadinya. Ya karena nggak ada dasarnya dari mana Habib Lutfi bisa mengarang ya sejarah itu. Habib Hasan bin Tuha bin Yahya itu sama dengan KRT Sumodiningrat Jogja. Oke, KRT Sumodiningrat setelah kita gugat dihilangkan menjadi Syekh Kramat Jati, tetap Habib Hasan bin Tuha bin Yahya menantunya Sultan Hamengkubuwono II. Nggak ada menantunya Sultan Hamengkubuwono II yang berasal dari marga Habaib, itu nggak ada. Gitu Pak Kosong. Terus berikutnya Pak Winaryanto Anto, PBNU aneh Kiai. Sejarah NU dipalsukan, tenang saja, tenang.
Kiai NU dihina, diam saja. Pengurus-pengurus NU dipersekusi, diam saja. Kok kayaknya PBNU nggak merasa memiliki NU? Ada ewuh pakewuh bahasa Jawanya Pak Winaryanto Anto. Ewuh pakewuh kalah aura. Kalah ulung. Kalah. Gimana kok kalah? Karena nggak tegas. Kalau mau tegas, seperti yang sering saya sampaikan pada video-video saya yang lalu, ya, maka bersihkan kepengurusan struktural NU dari marga Habaib. Ya, banyak, bersihkan semua saja. Kok koyo nggak ono wae kiai-kiai kita yang mampu menduduki jabatan itu. Banyak umbruan lulusan pesantren itu, umbruan orang-orang hebat, ya, di bidangnya. Lalu setelah itu mandiri berdikari. Kalau nggak dijalankan ini, maka ya tetap akan gandoli, terus gandoli. Dihina ya wis menengai wae. Ibarat tentara Inggris ketika ini membunuh KRT Sumodiningrat itu sambil ayo gue Sumodiningrat kapokmu kapan sambil menenteng itu gara-gara itu dipancung tapi nggak sampai putus KRT Sumodiningrat itu. Jam 10 malam dimakamkan oleh pengikut setianya KRT Sumodiningrat di Wonokromo Jejeran Bantul Yogyakarta itu. Jadi makamnya itu asli, ada saksinya. Anaknya Sultan Hamengkubuwono yang kedua 4 tahun setelahnya itu ngarang buku mencatatnya, saksi sejarah asli bahwa makamnya yang asli di Jejeran itu, bukan di Lamber gitu, bukan di Lamber gitu. Kapiten komandan Inggris dan Pangeran Prangmedono itu senopati perang. Dia berasal dari kemungkinan dari Mangkunegaran Legium, juga berasal dari Sepoi, tentara Sepoi, Brigade Sepoi, ya, disutuk, setelah digerondong, disutuk, dipenggal kepalanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi sama seperti itu, ya. Kamu bisa apa? Nah, seperti itu. Nah, ini membutuhkan keberanian, ya. Pengurus struktural Nahdlatul Ulama harus berani demi bangsa dan negara ini, tidak hanya umat Islam saja. Pak Winaryanto Anto, suudon saja, padahal suudon pada sesuatu yang sudah jelas husnudon. Sudah jelas itu nggak jauh beda dengan bodoh yang tersembunyi leres panjenengan Pak Winaryanto Anto. Jangan hanya husnudon saja, tapi boleh, ya, boleh waspodo, bukan husnudon tapi waspodo. Pak Syihabuddin Wiralaya, Assalamualaikum Pak Yai, heran sama Muhibin, si wali Pekalongan dah ketahuan nyuri makam, ketahuan bohongnya masih tetap aja nggak sadar-sadar juga, sungguh ampuh sihir gendamnya. Caranya untuk menetralisir, ya, gendam atau hipnotis, ya, itu dengan cara waspada, ilmu kewaspadaan. Caranya bagaimana? Bukalah akal dan pikiran kita, open minded, mau menerima ilmu terbaru, pengetahuan terbaru yang ada. Jadi kebenaran itu tidak bersifat statis, tapi bisa dinamis, tergantung keadaan. Lalu setelah itu mau mencari pelajaran, ya, pemahaman dan pengalaman dari orang lain yang mungkin dulunya tidak pro dengan kita. Dengarkanlah ngaji bersama seperti ini. Insya Allah begitu Pak Syihabuddin. Pak